Di zaman Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang pemuda di negeri Yaman. Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Uwais hidup berdua dengan ibunya di negeri Yaman. Dia tidak mempunyai keluarga lain, kecuali hanya dengan ibunya. Ibu Uwais tidak bisa berjalan karena lumpuh. Uwais sehari-hari bekerja sebagai pengembala kambing milik orang lain. Suatu ketika, ibu Uwais berkata kepada Uwais, "Anakku, mungkin umurku tidak lama lagi. Aku ingin melakukan ibadah haji." Uwais pun termenung atas ucapan ibunya. Bagaimana mungkin Uwais bisa melakukan itu, sedangkan Uwais adalah orang yang fakir atau miskin. Dia tidak mempunyai apa-apa. Tidak lama kemudian, Uwais berpikir untuk membeli seekor anak lembu. Anak lembu itu masih sangat berukuran kecil. Kemudian, Uwais membuat kandang anak lembu itu di atas puncak bukit yang tinggi. Setiap hari, Uwais mengangkat anak lembu tersebut di atas bukit yang sangat tinggi itu. Dari anak lembu itu berukuran kecil hingga menjadi lembu yang besar, sehingga umur lembu itu berusia 8 bulan. Berat lembu tersebut diperkirakan 100 kg. Penduduk Yaman pun heran melihat tingkah laku Uwais, karena dia mengangkat anak lembu itu dari ukuran kecil sehingga menjadi lembu yang besar. Sehingga banyak penduduk Yaman yang terheran-heran melihat tingkah laku Uwais tersebut. Di saat musim haji tiba, Uwais pun melangsungkan niatnya untuk membawa ibunya menunaikan ibadah haji. Ia menggendong ibunya yang lumpuh itu dari Yaman hingga ke Mekah. Barulah penduduk Yaman mengerti apa yang Uwais lakukan selama ini, yaitu untuk melatih ototnya sehingga musim haji tiba. Jarak antara Yaman ke Mekah lebih kurang 450 km. Setiba di Mekah, Uwais pun menunaikan ibadah haji bersama ibunya. Ibunya sangat bahagia sekali karena niatnya selama ini untuk menunaikan ibadah haji telah terpenuhi. Di saat beribadah haji, Uwais pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, masukkanlah kelak ibuku ke dalam surgamu, ya Allah." Ibu Uwais pun tertegun mendengar doa Uwais. Lalu, ibu Uwais bertanya kepada Uwais, "Bagaimana denganmu, nak?" Lalu Uwais pun berkata, "Dengan ridho ibu akan membawaku ikut bersamamu ke surga." Tidak lama kemudian, Allah pun menyembuhkan penyakit yang diderita Uwais selama ini, yaitu penyakit sopak. Seluruh tubuh Uwais belang-belang karena penyakit itu. Dan seketika penyakit itu pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sengaja ditinggalkan oleh Allah satu bulatan kecil sebagai tanda para sahabat Nabi untuk menjumpai Uwais suatu hari kelak. Setelah balik ke Yaman, tidak lama kemudian ibu Uwais pergi meninggalkan dunia. Dan Uwais pun hidup sebatang kara. Uwais beraktivitas seperti biasanya, menggembala kambing milik orang lain. Sebelum Nabi Muhammad meninggal, Nabi pun pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab, "Jika kamu bisa meminta kepadanya, Uwais Al-Qarni, untuk memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, maka lakukanlah." Dan Nabi pun pernah bersabda, "Apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, karena dia adalah penghuni langit, bukan bumi." Sabda Rasulullah itu
terus dipegang oleh Umar bin Khattab sampai ia diangkat menjadi khalifah kedua dalam kekhalifahan Rasyidin. Setiap kali datang jemaah haji dari Yaman, Umar bin Khattab selalu menanyakan mengenai keberadaan Uwais Al-Qarni. Dan sampai akhirnya Umar dan Ali pun bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Dan kemudian Umar dan Ali pun menyampaikan pesan Rasul kepada Uwais Al-Qarni, sehingga membuat Uwais pun bersedih mendengarkan pesan Rasul tersebut. Setelah waktu dan tahun terus berjalan, tidak lama kemudian Uwais Al-Qarni pun meninggal dunia. Seluruh penduduk Yaman pun heran ketika melihat proses pemakaman Uwais Al-Qarni. Karena ketika proses pemakaman Uwais Al-Qarni, banyak orang-orang yang tidak dikenal wajahnya. Mereka berlomba-lomba untuk memandikan jenazah Uwais, dan mereka juga berlomba-lomba untuk mensolatkan jenazah Uwais Al-Qarni. Mereka pun berlomba-lomba untuk menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni. Tidak satu pun warga Yaman yang mengenali wajah orang-orang tersebut. Dan menurut kisah para ulama, mereka adalah malaikat yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, di saat Uwais datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, dikarenakan di saat itu Rasul sedang pergi berperang. Demikianlah cerita Uwais Al-Qarni, pria yang tidak dikenal di bumi, tetapi dia sangat terkenal di langit.